Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Eduvo Project. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu sehat, semangat, dan dikarunia rezeki yang berkah dan melimpah. Amin. Nah teman-teman, pada video kali ini aku mau sharing informasi ke teman-teman mengenai seluk-beluk jalur seleksi mandiri Universitas Brawijaya tahun 2021. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai banyak hal tentang seleksi mandiri UB ini, mengenai persyaratannya, mekanisme seleksi, pilihan program studi, jadwal penting, kemudian juga yang paling penting yaitu mengenai KIP kuliah, dan juga UKT dan IP atau iuran pengembangan institusi. Nah, kita akan bahas semuanya dalam video kali ini teman-teman. Untuk itu, jika teman-teman penasaran dan teman-teman ingin masuk UB dan ingin mengikuti seleksi mandiri UB ini, stay tune terus pada video kali ini dan jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya. Nah, jadi teman-teman, di seleksi mandiri UB ini ada dua gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Untuk gelombang pertama sudah ditutup sejak tanggal 17 Juni 2021 kemarin. Selanjutnya diteruskan dengan gelombang kedua tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 14 Juli 2021. Jadi masih berselang sekitar 2 minggu hingga ditutupnya seleksi mandiri UB gelombang kedua ini. Untuk teman-teman yang ingin masuk UB, teman-teman jangan khawatir, masih ada kesempatan 2 minggu lagi. Segera daftar teman-teman di sini ya, karena seleksi mandiri gelombang kedua ini merupakan kesempatan terakhir untuk kamu bisa masuk di UB. Lalu apa saja sih persyaratannya dan mekanisme seleksinya? Nah, teman-teman bisa cek sendiri sebenarnya di selma.ub.ac.id ini. Di sini di selma.ac.id. Nanti kita akan masuk di beranda UB seperti ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman langsung klik saja di bagian pengumuman di sini, pengumuman seleksi mandiri UB. Kita klik di sini, kemudian kita akan diarahkan menuju halaman seleksi mandiri UB. Seperti itu teman-teman. Nah, mekanisme seleksi mandiri UB ini didasarkan pada penilaian hasil ujian tulis berbasis komputer UTBK tahun 2021 kemarin, serta prestasi akademik dan non-akademik dalam 2 gelombang. Jadi maksudnya teman-teman nanti akan diminta untuk melampirkan hasil UTBK teman-teman dan juga nilai rapat teman-teman dan nilai atau prestasi non-akademik dan akademik teman-teman lainnya. Gitu teman-teman. Lalu berapa persen kemungkinan kita untuk masuk di seleksi mandiri UB ini? Nah, sayang sekali teman-teman, untuk jalur seleksi mandiri ini hanya diberikan kuota sebesar 30% saja dibandingkan dengan SNMPTN maupun SBMPTN kemarin yang hingga 70%. Tapi teman-teman jangan khawatir, masih ada kesempatan teman-teman, masih banyak kursi kosong yang disediakan oleh UB untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi mandiri ini. Oke teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke persyaratannya. Kita klik saja di sini persyaratannya teman-teman. Seperti yang kita baca nih, kita baca sama-sama. Persyaratannya yaitu yang pertama, siswa merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, merupakan lulusan SMA sederajat pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Dan untuk siswa yang lulusan SMA sederajat dari dan paket C pada tahun 2019 dan 2020 harus sudah mempunyai ijazah. Sedangkan untuk lulusan SMA sederajat dan paket C tahun 2021 ini yang belum memiliki ijazah boleh melampirkan SKL atau surat keterangan lulus. Syarat ketiga yaitu jika peserta merupakan lulusan sekolah di luar negeri harus sudah memiliki surat penyetaraan ijazah dari Kemendikbud. Syarat keempat yaitu siswa harus terdaftar sebagai peserta dan mengikuti UTBK 2021. Tentu saja dong, soalnya mekanisme penilaian dari seleksi mandiri ini yaitu dengan skor UTBK 2021 salah satunya. Syarat kelima yaitu memiliki NISN yang terdaftar dalam NPSN. Selanjutnya, peserta seleksi memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di program studinya. Selanjutnya yaitu pilihan program studi.
Di sini, program studi di sini disediakan 3 kelompok teman-teman, yaitu kelompok Saintek, kelompok Sosum, dan kelompok campuran. Untuk teman-teman yang kemarin jurusan IPA saat di SMA atau sederajatnya dan memilih kelompok Saintek saat UTBK kemarin, teman-teman diperbolehkan untuk memilih 2 program studi Saintek pada saat seleksi mandiri ini, teman-teman. Sedangkan untuk teman-teman jurusan IPA di SMA dan mengikuti UTBK jurusan atau kelompok Sosum dapat memilih 2 program studi Sosum pada saat mengikuti seleksi mandiri ini. Sedangkan peserta jurusan IPA saat di SMA-nya kemarin dan mengikuti UTBK campuran, maka diperkenankan memilih 2 program studi, satu dari Saintek dan satu dari Sosum. Tetapi untuk peserta yang kemarin saat di SMA dia memiliki atau memilih jurusan IPS dan mengikuti UTBK Sosum, maka hanya boleh untuk memilih 2 program studi pada kelompok Sosum saja, teman-teman. Dan urutan dalam pemilihan program studi ini menyatakan prioritas pilihan. Jadi misalnya untuk urutan pertama teman-teman memilih kimia, sedangkan untuk urutan kedua teman-teman memilih kedokteran. Sedangkan ketika teman-teman mengikuti seleksi mandiri ini, nilai teman-teman ini tinggi banget dan teman-teman sebenarnya bisa masuk di kedokteran. Tetapi karena pilihan pertama teman-teman kimia, jadi teman-teman akan dimasukkan dalam jurusan kimia karena teman-teman dianggap memprioritaskan kimia daripada kedokteran. Begitu teman-teman. Oke, sedangkan pilihan program studi yang lainnya yaitu jika peserta itu memilih program studi seni rupa ataupun desain grafis, maka teman-teman diwajibkan untuk mengunggah portofolio. Nah, teman-teman bisa baca sendiri teman-teman di sini portofolionya seperti apa. Begitu juga dengan untuk teman-teman yang memilih jurusan keuangan perbankan, maka akan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Tentu saja harus good looking dan lain sebagainya, teman-teman. Teman-teman bisa baca teman-teman di sini ya. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk memilih program studi D3 keuangan perbankan. Oke, kemudian selanjutnya yaitu jadwal penting. Untuk jadwal pentingnya, seperti yang aku sampaikan tadi, pendaftaran gelombang kedua ini akan dibuka sampai dengan 14 Juli 2021 pada pukul 23.59 WIB dan hasil seleksi akan diumumkan tanggal 17 Juli 2021 pukul 13.00 WIB. Biaya pendaftaran yaitu sebesar Rp350.000. Teman-teman bisa baca sendiri mengenai mekanisme pendaftaran di selma.ub.ac.id ini ya teman-teman ya. Aku nggak mau berlama-lama di sini karena kita akan membahas mengenai hal yang lebih penting yaitu KIP kuliah. Apakah di jalur seleksi mandiri ini menerima KIP kuliah? Dan jawabannya adalah iya. Jadi jalur seleksi mandiri Universitas Brawijaya ini menerima KIP kuliah teman-teman. Tetapi KIP kuliahnya merupakan KIP kuliah susulan. Dalam arti teman-teman mengikuti seleksi mandiri UB ini, teman-teman bayar dulu Rp350.000 untuk biaya pendaftaran dan teman-teman mengikuti seleksi mandiri tersebut. Dan jika teman-teman diterima melalui jalur mandiri ini, teman-teman bisa mengajukan KIP kuliah atau teman-teman bisa mengajukan bantuan keuangan di UB. Nanti setelah hasil seleksi mandiri ini diumumkan, maka selanjutnya akan diumumkan tingkat dari UKT teman-teman. Kemudian jika teman-teman merasa bahwa UKT serta IP teman-teman atau iuran pengembangan institusi teman-teman ini tinggi, teman-teman bisa mengajukan bantuan keuangan di UB. Di UB ini bisa menyediakan mekanisme tersendiri nanti untuk teman-teman yang ingin mengajukan bantuan keuangan. Bisa langsung masuk atau mengakses ke bantuan-keuangan.ub.ac.id. Nah, di sini nanti teman-teman juga diperkenankan atau difasilitasi untuk pengajuan banding untuk penurunan UKT ataupun pengajuan pengangsuran UKT. Tapi tentu saja ini juga dikenakan syarat dan ketentuan berlaku teman-teman. Di antaranya teman-teman akan dimintakan slip gaji dari orang tua.
Nah, kalau misalnya orang tua teman-teman ini pedagang atau wira swasta yang tidak punya slip gaji, maka teman-teman akan diminta untuk memberikan surat keterangan dari kelurahan mengenai rincian atau perkiraan dari gaji orang tua nih teman-teman per bulannya. Begitu teman-teman. Lalu, berapa sih UKT dan IP dari mahasiswa yang mengikuti jalur seleksi mandiri ini? Langsung saja teman-teman klik di sini biaya pendidikan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sebenarnya di UB sendiri ini UKT dibuat bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan dari orang tua. Misalnya untuk orang tua yang berekonomi rendah maka bisa dikenakan UKT tingkat 1 ataupun 2. Tetapi untuk mahasiswa yang mengikuti seleksi mandiri dia dikenakan UKT minimal kelompok keempat. Selain itu, untuk teman-teman yang mengikuti jalur seleksi mandiri, teman-teman juga dikenakan IP atau iuran pengembangan institusi, minimal kelompok 4 juga teman-teman. Nah, untuk besaran UKT maupun IP-nya ini tidak sama per jurusan atau per program studi. Teman-teman bisa lihat sendiri jurusan teman-teman masing-masing di sini ya, di biaya pendidikan seleksi mandiri UB ini. Kemudian teman-teman perkirakan apakah nanti sekiranya orang tuaku mampu untuk membayar perkuliahanku per semester seperti ini. Untuk UKT ini tentunya dibayarkan per semester teman-teman. Sedangkan untuk IP ini dibayarkan hanya sekali selama teman-teman menjadi mahasiswa UB. Jika teman-teman misalnya merasa kalau UKT ini terlalu berat dan tidak sesuai dengan kemampuan teman-teman, teman-teman juga bisa kok untuk mengajukan bantuan keuangan sesuai dengan yang aku sampaikan di sebelumnya tadi. Tetapi juga harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku tentunya teman-teman. Tapi biasanya nih teman-teman, biasanya kita hanya bisa untuk turun UKT itu satu tingkat per semester. Jadi misalnya teman-teman sekarang masuk di kelompok 5, nanti semester ke depan teman-teman minta untuk penurunan ke UKT kelompok 4. Kemudian semester selanjutnya teman-teman baru bisa turun lagi untuk pengajuan UKT di tingkat ketiga gitu teman-teman. Jadi bertahap per satu semester, tidak bisa kadang langsung loncat tingkat UKT, nggak bisa teman-teman. Baiklah teman-teman, itu tadi informasi dari aku mengenai jalur seleksi mandiri UB beserta tingkat UKT dan IP-nya serta KIP kuliah di seleksi mandiri UB ini. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi pertimbangan teman-teman untuk mengikuti jalur seleksi mandiri UB ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.